Pernahkah kamu jatuh cinta pada seseorang yang seharusnya tidak ada? Selamat datang kembali sobat, bertemu lagi dengan saya di channel Drakocin. Di channel ini, kita akan membahas cerita singkat, drama, dan film yang penuh emosi, mulai dari kisah cinta yang mengharukan, pengkhianatan yang menyayat hati, hingga akhir cerita yang tak terduga. Buat kamu yang sibuk, tapi tetap ingin tahu alur cerita film dan drama favorit, channel ini adalah tempat yang tepat buat kamu. Jadi, sebelum kita masuk ke ceritanya, jangan lupa subscribe, like video ini, dan aktifkan lonceng notifikasi agar kamu tidak ketinggalan cerita menarik lainnya. Oke, tanpa berlama-lama lagi, mari kita mulai ceritanya. Park Bong hidup di dunia yang penuh hantu. Setiap malam ia bertarung demi uang, demi hidup normal, sampai suatu hari ia bertemu seorang gadis SMA yang ceria, keras kepala, tapi sudah mati. Dari pertarungan tumbuh kebersamaan. Dari kebersamaan lahir cinta. Namun cinta ini punya harga yang mahal. Perpisahan antara hidup dan kematian. Cerita tentang cinta yang bahkan maut pun tak sanggup menghapus. Park Bong tidak pernah punya masa kecil yang normal. Sejak kecil, dunia yang ia lihat berbeda dari orang lain. Saat anak-anak tertawa dan bermain, Park Bong justru melihat bayangan, mendengar bisikan, dan menyaksikan makhluk yang tak seharusnya ada. Hantu. Ibunya meninggal ketika ia masih kecil dan sejak itu hidup Park Bong berubah menjadi mimpi buruk tanpa akhir. Ia tumbuh dengan satu keyakinan pahit. Selama ia bisa melihat hantu, ia tidak akan pernah hidup normal. Ketika dewasa, Park Bong memilih jalan yang tidak biasa. Menjadi pengusir hantu bayaran. Ia bertarung dengan arwah gentayangan di rumah kosong, sekolah tua, apartemen angker, demi satu tujuan sederhana, mengumpulkan uang untuk operasi mata spiritual agar ia bisa hidup seperti manusia biasa. Tidak ada teman, tidak ada keluarga, hanya malam, kesepian, dan ketakutan yang ia telan sendiri. Namun, takdir mempermainkannya. Suatu malam, Park Bong menerima misi di sebuah sekolah. Ia tak tahu bahwa malam itu akan mengubah seluruh hidupnya. Di lorong gelap sekolah itu ia bertemu Kim Hyun Ji, seorang hantu gadis SMA, bukan hantu biasa. Berisik, ceroboh, keras kepala, dan sangat hidup untuk ukuran seorang arwah. Pertemuan pertama mereka bukan kisah cinta. Itu pertarungan. Hyun Ji mengira Park Bong hantu jahat. Park Bong mengira Hyun Ji roh berbahaya. Mereka saling serang, saling jatuh, saling kesal. Namun suatu yang aneh terjadi. Setiap kali Park Bong menyentuh Hyun Ji, ia merasakan detak jantung, sesuatu yang tidak seharusnya dimiliki hantu. Karena pertemuan itu, Park Bong menyadari satu hal, Hyun Ji berbeda. Hyun Ji sendiri tidak tahu siapa dirinya. Ia tidak ingat keluarganya. Ia tidak ingat bagaimana ia mati. Yang ia tahu hanya satu, ia terbangun sebagai hantu, sendirian, penuh kebingungan. Karena tidak punya tempat tujuan, Hyun Ji menempel pada Park Bong. Awalnya, Park Bong menolak. Baginya, Hyun Ji hanyalah masalah tambahan. Namun perlahan, mereka membentuk kerjasama aneh. Manusia yang bisa mengusir hantu, hantu yang bisa bertarung. Setiap kasus membawa mereka ke cerita yang berbeda. Arwah penuh penyesalan, roh dendam, jiwa yang terikat oleh rasa bersalah. Di tengah ketakutan dan pertarungan, muncul hal-hal kecil yang hangat. Hyun Ji mencoba merasakan hidup yang dulu tak sempat ia nikmati. Ia duduk di bangku sekolah, tertawa, bermain, bercanda. Ia ikut Park Bong makan, walau tak bisa menelan. Ia menikmati dunia meski hanya sebagai bayangan.
Park Bong yang dingin dan tertutup perlahan berubah. Untuk pertama kalinya, ia tidak sendirian di malam hari. Namun semakin dekat mereka, semakin berbahaya kebenaran yang mendekat. Hyung-ji mulai mengalami kilasan ingatan. Potongan-potongan masa lalu yang berdarah, menyakitkan dan menakutkan. Ia melihat rumah sakit. Ia melihat dirinya terbaring tak sadarkan diri. Ia melihat sosok pria misterius yang tersenyum dingin. Di saat yang sama muncul roh jahat bernama Park Jong-hyun. Roh ini bukan arwah biasa. Ia membunuh, merasuki tubuh manusia, dan memakan jiwa mereka. Dan target berikutnya adalah Park Bong. Perlahan terungkap bahwa Jong-hyun adalah penyebab kematian Hyun-ji. Ia memanfaatkan tubuh manusia untuk hidup kembali, dan Hyun-ji hanyalah korban dari eksperimennya. Kebenaran itu menghancurkan Hyun-ji. Ia bukan mati karena kecelakaan, ia dibunuh, lebih menyakitkan lagi. Satu-satunya cara untuk mengalahkan Jong-hyun adalah menghadapi masa lalu Hyun-ji. Artinya, jika Hyun-ji mendapatkan ketenangan, ia harus menghilang selamanya. Park Bong tidak siap kehilangan Hyun-ji. Untuk pertama kalinya dalam hidupnya, ia punya seseorang yang mengerti dirinya sepenuhnya, namun takdir tidak peduli pada cinta. Jong-hyun akhirnya berhasil merasuki tubuh Park Bong. Tubuh Park Bong hidup, namun jiwanya terkunci. Hyun-ji melihat orang yang ia cintai berubah menjadi monster. Ia tahu jika ia ragu, Park Bong akan mati. Dalam pertarungan terakhir, Hyun-ji menghadapi Jong-hyun sendirian, bukan dengan ketakutan, melainkan kenangan, keberanian, dan pengorbanan. Ia menerima kematiannya, ia menerima masa lalunya, ia melepaskan dendamnya, dan dengan itu ia menghancurkan roh jahat tersebut. Park Bong hidup kembali, namun Hyun-ji menghilang. Tidak ada pelukan perpisahan, tidak ada kata selamat tinggal, hanya kesunyian. Park Bong kembali menjalani hidup normal. Ia berhenti mengusir hantu. Ia mencoba menjadi manusia biasa, namun hatinya kosong. Hari-hari berlalu tanpa warna, sampai suatu hari di tengah keramaian kota, ia melihat seorang gadis. Wajahnya familiar, senyumannya terasa hangat. Kim Hyun-ji, bukan sebagai hantu, bukan sebagai bayangan, sebagai manusia hidup. Hyun-ji tidak mengingat apapun, tidak mengenal Park Bong. Namun, ketika mata mereka bertemu, ada perasaan yang tidak bisa dijelaskan. Cinta yang melampaui hidup dan mati. Takdir memberi mereka kesempatan kedua, bukan untuk mengingat masa lalu, tapi untuk menciptakan masa depan yang baru. Cinta mereka berakhir, tapi takdir memberi kesempatan kedua. Jika kamu berada di posisi Park Bong, apakah kamu akan memilih mengingat cinta yang menyakitkan atau memulai hidup baru tanpa kenangan?